Materi berpikir kreatif dari Pocket Team. Karakter mahasiswa berbasis nilai-nilai Telkom University. Yang pertama adalah karakter harmoni. Karakter mahasiswa yang berkomitmen berdasarkan asas kepercayaan, kebersamaan, dan keinginan untuk melakukan perbuatan yang menjaga kebaikan bagi diri sendiri. Indikator karakter harmoni ada beberapa, yaitu menjaga solidaritas tim, bekerja secara kelompok, membangun sinergi, bersikap toleransi dan empati, adalah saling percaya, membahagiakan orang lain, dan menjaga akhlak luhur. Selanjutnya adalah karakter mahasiswa yang mengoptimalkan kemampuan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan sekian tugas. Indikatornya adalah memungkinkan tugas kebagian waktu, bekerja secara prioritas, menunjukkan ide dan gagasan, melakukan kerja belajar terbaik, antusias dan bergagas. Selanjutnya adalah karakter integriti. Karakter mahasiswa dalam menjaga sikap diri sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, dengan menjaga hubungan baik kepada sesama. Indikator karakter integriti bersikap jujur, transparan, dan terbuka, menjaga akuntabilitas, menjaga institusi, dan tentunya adalah bertanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan kreativitas? Nah, kreativitas yaitu aktivitas kognitif diri individu yang melahirkan gagasan, proses, metode, ataupun produk baru yang efektif, yang bersifat imajinatif, dan integrasi yang berbudaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. Nah, berikut adalah contoh nyata perilaku berpikir kreatif. Yang pertama yaitu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, adalah pengertian dari inovatif. Adapun fungsi kreativitas dalam proses inovasi merupakan pembangkit ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi dalam suatu sistem. Yang kedua, menyampaikan ide kreatif. Dengan kata lain, ide kreatif adalah gagasan, ide atau pemikiran yang memiliki individu dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dengan segala hal yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, menyampaikan ide kreasi. Dalam menyampaikan pesan atau ide, maka kamu harus bisa menyatakan konsep tersebut dalam satu atau dua kalimat. Identifikasikan konsep atau ide yang akan disampaikan dengan jelas dan ringkas. Menulis adalah kegiatan untuk menyampaikan pesan atau informasi melalui suatu media. Nah, selanjutnya yaitu usaha menumbuhkan berpikir kreatif. Yang pertama, memiliki perspektif yang berbeda. Perspektif adalah sudut pandang. Perspektif masing-masing orang tentu saja berbeda-beda. Bisa jadi karena faktor pendidikan, status sosial, profesi, budaya, agama, usia, dan juga pengalaman. Yang kedua, rajin membaca untuk memperkaya wawasan. Buku sering disebut sebagai jendela dunia. Ini karena ada berbagai jenis bacaan dalam berbagai isi pengetahuan. Kalau kita mengetahui banyak permasalahan dan penyelesaiannya melalui buku, kita akan terbiasa mencari solusi apabila ada masalah yang terjadi di kehidupan kita. Nah, untuk poin yang ketiga adalah dengan melakukan hal baru yang belum pernah kita lakukan. Manfaatnya apa sih? Yang pertama adalah memicu ide segar dan kreativitas. Yang kedua, kamu bisa lebih mengenal diri sendiri dan menemukan passion dalam diri. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan skill. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu adalah jalur utama bagi pengetahuan. Rasa ingin tahu akan mendorong seseorang menjadi kritis, kreatif, percaya diri, menjadi pemecah masalah, dan tidak mudah dibohongi. Dan indikator nomor 2 adalah dengan sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tak sedikit orang yang sering menanyakan pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ada di materi yang dijelaskan. Sebaiknya kita menggunakan pembanding dalam mengajukan pertanyaan. Tidak ada salahnya kan kita menggunakan pembanding. Nah, di indikator nomor 3 adalah mampu menyatakan pendapat secara spontan, yaitu ketika seseorang memiliki argumen, kita mampu menanggapinya secara spontan tanpa menyimpang dari konteks yang sedang dibicarakan. Nah, di indikator nomor 4 adalah dapat bekerja mandiri. Seseorang bisa dikatakan mandiri jika dirinya telah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain.
sifat kemandirian itu sendiri perlu loh, karena jika kita tidak memiliki kemandirian, kita akan selalu bergantung kepada orang lain. Hal yang bisa kita simpulkan adalah karena kita sebagai mahasiswa di Telkom University tentunya wajib mengikuti indikator Hay, serta kita harus menjadi mahasiswa yang berpikir secara kreatif, tidak perlu takut dalam bertanya ataupun